baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari dengan sungguh-sungguh lagi kita mau datang ke baik Tuhan. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur, ke dalam pelantarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi dia berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari sama-sama bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Sebelum duduk, katakan kanan kiri, mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan, baik yang mengikuti Oshim and Partner yang sedang mengikuti melalui Zoom ataupun yang hadir pada hari ini. Mari kita mau dalam waktu yang singkat ini, kita ingin serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita ingin semakin dekat kepada Tuhan lagi. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau katakan kita mau datang sujud di altarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia mengerti, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sama-sama kita sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerah.
di altarnya. Yes, kita sungguh percaya Tuhan Yesus hadir pada hari ini. Terasa berat, tak seorang mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia mengerti. Dia berfirman, mari datang. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan hati yang sungguh-sungguh, sama-sama kita naikkan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Dengan sungguh lagi, Oshim and Partner, mari katakan sujud. kita sembah Dia. Dia hadir di tempat ini. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Kami mau datang
Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesusku, haleluya. Kami mau sujud di altar-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan betapa Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa kami tidak sanggup Tuhan jika kami hidup sendiri. Kami ingin tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan kami bersyukur Tuhan. Kami mau sujud di depan altar-Mu Tuhan, menyatakan betapa besar, betapa mulia Allah yang kami sembah, Allah yang kami tinggikan, Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, sungguh bersyukur dengan hati yang lebih lagi Tuhan. Kami mau katakan, kami mau datang ke bait-Mu Tuhan, dan kami mau sujud ke hadirat-Mu Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami merasakan bahwa hadirat-Mu hadir di hati kami dimanapun kami berada pada saat ini. Kami naikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Bapak pembicara. Oke, shalom semuanya. Ya, terima kasih ya untuk kakak sudah pimpin kita dalam penyembahan. Terima kasih juga untuk Bang Sudung, teman-teman di OCM ya sudah beri kesempatan kepada kami untuk bisa sharing pada siang hari ini di komunitas kita. Bapak Ibu, rekan-rekan, kenalkan nama saya Royanto Napitupulu. Rekan-rekan bisa panggil saya Roy. Kami bersama istri saya Ripka, kami tinggal di Cakung. Hari ini profesi saya melayani sebagai full timer di yayasan yang kami rintis bersama-sama dengan rekan-rekan di
Sion dulu namanya Semai Insan Obor Nusantara. Lalu saya juga sedang menyelesaikan S2 saya ya, S2 Teologia. Istri saya bekerja di salah satu BUMN ya, di Indonesia inilah, kira-kira begitu. Salam kenal dari kami. Kami dipercayakan untuk sharing tentang menjadi saluran berkat. Ya, ini topik yang sebenarnya luar biasa kalau kita betul-betul bisa pahami ini. Mungkin akan cukup padat, tapi saya berharap saya bisa kejar waktunya karena nggak tahu kenapa ya, pengen sekali bisa sharing kepada semua teman-teman, terkhusus ya teman-teman yang profesional, pengusaha dan yang hari ini berkarya di bidangnya masing-masing. Nah, saya mau share beberapa ayat ya, cukup banyak ayat, tapi berharap ini bisa diikutin semua ya dengan seksama. Puji nama Tuhan. Oke, mari kita sama-sama baca dari Galatia 4 ayat 6 sampai 7. Ayat ini bilang begini ya, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Jadi ini firman luar biasa. Kita sedang tidak mempertanyakan lagi apa kita anak Allah atau bukan. Kita adalah anak Allah, maka ada konsekuensi di sana. Ada implikasinya di ayat 7, kita adalah ahli-ahli waris. Ini janji yang besar sebenarnya yang seringkali kita lupakan, hilang dari hidup kita, atau kita nggak perhatikan ketika kita menjalani waktu-waktu hidup kita, atau kita menjalani karir kita, menjalani panggilan kita. Kita adalah ahli waris. Jadi ayat ini sebenarnya sedang meng-urge gitu kepada kita semua supaya kita ambil milik pusaka kita. Kalau kita adalah ahli waris, artinya ada pusaka, inheritance yang Tuhan sudah sediakan bagi kita semua, setiap kita. Amin? Sepakat ya? Jadi itu bukan sekedar pemberian biasa. Saya ngasih kado sama istri saya kalau istri saya ulang tahun gitu. Itu sebuah pemberian yang luar biasa, tetapi ada yang lebih luar biasa dari pemberian seperti itu yang namanya warisan. Kalau warisan itu keramat ya. Kalau orang Indonesia, orang Timur mengerti kata warisan itu dianggap sebagai sesuatu yang jangan main-main dengan ini. Enggak segampang itu. Kalau aku dikasih kado mungkin aku bisa pakai ini untuk itu gitu ya. Tapi kalau warisan saya harus jaga ini. Saya nggak bisa pakai ini untuk satu hal yang macam-macam gitu. Dan saya nggak bisa asal tukarkan ini dengan sesuatu yang lain yang menurut saya lebih baik. Karena itu adalah warisan. Dan kalau itu adalah warisan bagi kita, maka dari pihak pemberi warisan itu sesuatu yang amat sangat berharga pastinya. Saya nggak akan wariskan sama anak saya kelak sendal gitu. Hanya sendal atau baju-baju, ya itu satu hal yang menurut saya warisan yang ya nggak terlalu berarti lagi. Tapi yang mau saya wariskan sama anak saya kelak adalah sesuatu yang akan menopang kehidupannya, yang menjamin kehidupannya, yang membuat dia bisa bertahan, bahkan itu bisa menjamin generasi di bawah dia, yang membuat dia baik, yang membuat dia berhasil, membuat dia mengalahkan mungkin keadaan-keadaan yang buruk di sekitar dia. Dia bisa survive. Saya akan beri warisan yang terbaik gitu. Kami bersepakat suami dan istri, saya dan istri begitu ya. Bahkan warisan yang paling utama yang mau kami wariskan kepada anak-anak kami adalah iman kami. Bagaimana kami mengenal Tuhan, bagaimana kami bisa melihat kesetiaan Tuhan dalam setiap musim kehidupan kami. Anak-anak kami harus tahu, itu warisan yang harus diterima dari Bapa dan mamanya. Nah Tuhan memberi kita warisan karena kita adalah anaknya. Ya. Dan itu bukanlah hal-hal yang biasa. Itu pasti hal-hal yang mendorong, menopang, memberkati, menyertai, mensuplai kehidupan kita supaya kita bukan menjadi orang yang babak belur di bumi ini, tapi kita bisa menjadi berkat. Amin? Saya percaya itulah kekuatan sebuah warisan. Apalagi kalau itu warisan dari Allah yang Maha Tinggi bagi kita anak-anaknya. Jadi
Allah memiliki harta pusaka yang luar biasa bagi kita di dalam Kristus Yesus. Jadi kata di dalam Kristus Yesus itu begitu dahsyat dan ajaib. Karena di sana ada pusaka yang luar biasa. Kita adalah ahli warisnya dan kita punya hak penuh gitu. Menjadi anak-anak. Tidak ada anak-anak gampang di dalam Kristus. Kita adalah anak-anak sejati. Gitu. Nah, harta pusaka ini adalah milik kita di sini dan sekarang ya. Kalau rekan-rekan mau teliti ayatnya lebih lagi, ayat ini berbicara untuk kehidupan hari ini. Di saat kita menghidupi hidup kita di dunia ini. Kita belum berbicara kemuliaan yang di sorga, tapi kita berbicara hari ini. Masa depan kita. Dia berbicara bahwa harta pusaka ini adalah milik kita di sini. Kalau kita berbicara mau jadi saluran berkat ya. Saya mulai dengan ada setiap orang itu memiliki milik pusakanya di dalam Kristus. Itu harus direbut, harus diambil. Rekan-rekan. Jadi apa ya? Itu kenapa Paulus berdoa ya. Betapa kayanya kemuliaan di Efesus 1 ayat 18 ya. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan. Bagian yang ditentukan ini maksudnya warisan. Herit di dalam bahasa Inggrisnya ya, dalam bahasa aslinya. Inheritance-nya kita. Jadi ini bukan sekedar pemberian yang kecil, yang nggak terlalu berarti, tapi ini warisan yang saya sebutkan tadi dengan pengertian bahwa ini penting, ini sangat-sangat dibutuhkan untuk mensupport kehidupan kita sebagai anak-anak Allah di bumi. Dan itu dikatakan kayanya kemuliaan di dalam warisan itu. Jadi itu bukan warisan yang murahan, yang nggak bernilai, itu suatu warisan yang sangat mulia. Betapa kayanya kemuliaan yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita anak-anak Allah. Jadi dia berdoa gitu. Paulus berdoa supaya jemaat itu mata hatinya terang. Lihat itu gitu. Kita mungkin melihat banyak hal ya di dalam perjalanan hidup atau rumah tangga, karir dan lain sebagainya. Pergaulan, komunitas berbangsa, bernegara. Kita melihat banyak teror, banyak berita buruk, kita juga melihat tembok di depan kita, pergumulan di depan kita, and so on and so on. Tapi teman-teman, Paulus berdoa. Nah, kita perlu juga berdoa hal yang sama. Tuhan, buka mata hatiku, supaya mata hatiku ini terang dan aku bisa melihat pengharapan ini. Betapa kayanya bagian harta pusaka. Betapa kayanya kemuliaan bagian harta pusaka yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Wow, ini dahsyat sekali. Jadi, waktu Paulus sedang menulis kemuliaan ini bukan berbicara sesuatu yang akan datang, Bapak Ibu rekan-rekan. Ya, kalau kita teliti dari akar bahasanya, itu memakai tensis hari ini, sekarang, present. Jadi itu bukan sesuatu yang berbicara nanti di sorga, tetapi itu berbicara kita alami sekarang, di dalam hidup baru kita di bumi, kita diwariskan suatu warisan yang betapa kaya kemuliaan yang melekat di dalamnya. Jadi betul bahwa Tuhan menginginkan kita kaya. Kaya, karena warisan yang diberikan kepada kita itu, harta pusaka yang diberikan kepada kita adalah harta warisan yang penuh dengan kekayaan kemuliaan. Jadi saat kita sebagai orang percaya menemukan harta pusaka ini, rekan-rekan, dan kita gunakan hak-hak kita memuliakan Bapa. Saya percaya ini hidup yang memuliakan Bapa. Saat kita berkekalahan, berkekurangan, saya percaya Tuhan tidak dipermuliakan di sana. Anak-anak Tuhan akan mempermuliakan Bapa pada saat kita menemukan harta pusaka kita, apa yang menjadi bagian kita, dan kita pakai itu, kita aktifkan itu, kita manifestasikan itu, kita gunakan hak kita di dalam Kristus. Dan Bapa pasti akan dimuliakan. Amin? Sampai sini sepakat ya? Paham ya? Jadi itu berbicara untuk kehidupan hari ini. Ya, gitu. Nah, inilah yang kalau saya perhatikan gitu ya, rekan-rekan, salah satu pekerjaan iblis yang paling besar adalah bagi hidup anak-anak Tuhan ini, supaya orang-orang yang sudah
diselamatkan ini supaya kita anak-anak Tuhan ini tidak mendapatkan warisan itu. Tidak kita ambil milik pusaka kita. Dia menggugat kebenaran ini supaya orang-orang Kristen ini, mereka sudah memiliki keselamatan mereka dalam Kristus, tapi dalam hidup ini, they are loser. Semua mereka harus menjadi orang-orang yang berkekalahan. A loser in this world, a loser in the office, a loser in the house. Dimanapun dia mau kita menjadi loser. Biarlah mereka diselamatkan kelak akan masuk surga. Tapi di bumi ini, biar mereka jadi loser. Supaya apa? Supaya tidak banyak orang, supaya terang Kristus yang harusnya kita miliki itu tidak bersinar di puncak-puncak kemuliaan. Jadi dia gugat kebenaran ini begitu. Dia dia teror kita dengan banyak keadaan, dia jauhkan kita sebisa mungkin dari panggilan Tuhan, dari hadirat Tuhan, dari firman Tuhan yang merupakan source janji-janji Allah itu. Nah, ketika firman Allah itu dinyatakan, dibukakan dalam hidup kita, maka kita akan mulai mengerti, Bapak Ibu, rekan-rekan, janji-janji Allah, warisan-warisan Allah bagi hidup kita. Saat kita temukan kekayaan kemuliaan, kekayaan yang mulia dari harta pusaka kita dan mulai mengambilnya, ini yang saya alami ya, ini yang saya rasakan, bahwa hadirat Tuhan itu akan dinyatakan. Hadirat Tuhan itu akan dinyatakan. Setiap orang yang memiliki harta pusakanya dalam Kristus, dimanapun dia, hadirat Tuhan akan dinyatakan. Saya percaya. Siapa yang dipanggil menjadi profesional di kantor, di karir seperti itu, dia akan membawa hadirat Tuhan. Siapa yang menjadi pengusaha, dia akan membawa hadirat Tuhan. Siapa yang menjadi orang-orang yang masuk ke dalam dunia pemerintahan, hukum, pendidikan, kesehatan, politik, dia akan membawa hadirat Tuhan. Ya. Sadly, hari-hari ini kita melihat ya banyak sekali kasus-kasus yang memalukan di bangsa ini. Dan ya kalau kita lihat latar belakangnya, KTP-nya dan lain sebagainya, sadly itu kebanyakan ya orang-orang yang tahu isi Alkitab mungkin, atau terdaftar sebagai orang Kristen mungkin, tapi ya nama Tuhan dipermalukan di sana. Dan iblis ya ketawa-ketawa aja gitu. Dia buat supaya kekristenan di Indonesia ini menjadi kekristenan yang memalukan. Dimulai dengan anak-anaknya yang kehilangan warisannya gitu. Jadi waktu kita memiliki warisan ini, kemuliaannya dan hadiratnya dinyatakan. Saya percaya orang-orang diubahkan, orang-orang melihatnya gitu. Jadi iblis berusaha menghancurkan itu, kita mau temukan kembali hari ini. Nah, firman Tuhan berkata gini, supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Sekarang, ini kata-kata yang sudah kita pahami, familiar, mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Jadi dia mau supaya kita menjadi penakluk, dan dia mau supaya kita menaklukkan dunia. Karena kodrat ilahi yang hidup dalam diri kita. Jadi kita ini bukan hanya sekedar orang-orang unggul dalam banyak hal, tetapi ada kodrat ilahi yang ada dalam diri kita, DNA ilahi yang ada dalam diri kita, dan itu benih yang kekal, itu harus dinyatakan lewat hidup kita supaya berkat Tuhan sampai di mana-mana kita ada, ya. Jadi Allah memberikan setiap hal kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Roma 8 ayat 32 dikatakan begini ya, dia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita, bagaimana mungkin dia tidak mengaruniakan segala sesuatu. Ini kata-kata luar biasa ya. Allah memberikan setiap hal kepada kita bersama Yesus. Jadi saya percaya dunia ini tertarik kepada hadirat Allah. Dan kayaknya ya dunia belum pernah begitu tertarik lah kepada agama ya. Tapi terhadap hadirat Allah, setiap orang pasti tertarik. Kalau hadirat Tuhan dinyatakan. Gitu. Ya, kerap kali pergerakan agama itu lebih kepada kekuatan ini ya, kekuatan power gitu, sehingga penetrasinya membuat orang-orang ikut ke sana gitu. Tapi kalau ada hadirat Allah, orang seperti apapun, dia akan jatuh cinta ke sana. Dia akan tertarik gitu. Makanya saya percaya dunia ini tertarik pada hadirat Allah.
Dan dunia membutuhkan suatu fakta, ya, sesuatu yang berhasil, suatu hal yang terbukti, termasuk iman kita gitu. Jadi supaya dunia ini diberkati, supaya orang-orang, supaya rekan kerja kita bisa mengenal Allah yang hidup, supaya hidup mereka juga bisa diberkati datang kepada Tuhan, maka perlu sesuatu yang nyata. Ya, perlu sesuatu yang terbukti berhasil. Itu yang Tuhan mau, supaya kita ini punya kehidupan yang berhasil di dalam segala hal. Maka Dia memberikan segala hal kepada kita bersama-sama dengan Yesus. Ya. Jadi kalau kita tidak menghadirkan kebaikan Allah yang supranatural kepada dunia ini, Bapak Ibu rekan-rekan, sebaliknya setan akan menawarkan kepada mereka kejahatan supranatural. Ya. Wahyu berkata bahwa Dia telah datang dengan geramnya yang dahsyat. Dia betul-betul marah terhadap dunia ini. Dia ingin sebanyak mungkin orang ikut tertarik gitu ya, terhisap, terlempar ke neraka. Nah, ledakan fenomena satanis, begitulah saya bilangnya, yang selalu berakar, itu selalu berakar pada kenyataan bahwa gereja telah gagal dalam kehidupan yang supranatural. Kehidupan kita itu natural, gitu. Biasa saja begitu. Keberhasilan yang kita miliki, pengembangan diri yang kita lakukan, ya itu juga dilakukan oleh orang dunia. Tetapi kita kehilangan warisan kita yang supranatural ini bersama-sama dengan Kristus. Ada kodrat ilahi yang Dia berikan kepada kita, ada janji-janji yang besar yang Dia berikan kepada kita lewat firman-Nya, dan seringkali itu tercecer gitu. Firman Tuhan ada kita pegang, tetapi tidak masuk ke dalam hidup kita, sehingga kekalahan-kekalahan ini dialami gitu. Jadi bahwa gereja telah gagal dalam hidup yang supranatural, iblis malah semakin berhasil dalam kejahatan yang supranatural. Merusak banyak orang. Jangan-jangan dia mempengaruhi juga rumah kita. Tetapi kita mau mengalahkan itu ya. Kita mau menjadi orang-orang yang berbeda. Jadi Roma 8 ayat 32 mengatakan Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Ini masih dalam konteks kita memiliki milik pusaka di dalam Tuhan. Jadi Allah memberi kepada kita secara cuma-cuma semua hal bersama-sama dengan Yesus, di dalam Yesus. Yesus tidak pernah menahan apapun karena Dia ingin kemuliaannya, kehadirannya nyata gitu. Nyata terlihat di antara kita. Amin Bapak Ibu rekan-rekan. Jadi Dia mau supaya pemberian-pemberiannya itu nampak nyata dalam hidupmu dan itu membuatmu menjadi berkat. Nah, Galatia 3 ayat 29 di sana dikatakan begini. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, kita adalah keturunan Abraham, orang yang diberkati Tuhan dan berhak menerima janji Allah. Ya, janji Allah. Nah, kita adalah pewaris dari berkat yang Allah berikan kepada Abraham. Abraham sudah tidak di bumi ini lagi. Tetapi berkatnya Abraham, janjinya Allah bagi Abraham, itu masih tersedia bagi setiap orang yang mau merebutnya. Gitu. Bagi setiap orang yang mengerti kebenaran ini, dia mau hidupi, dia percayai, dan dia manifestasikan dalam kehidupannya. Gitu. Nah di pasal yang sama ya, di ayat 13 dan 14 nanti rekan-rekan bisa lihat di Alkitabnya masing-masing, dikatakan bahwa Kristus telah menjadi kutuk bagi kita, supaya berkat Abraham datang kepada kita. Kutuk yang Yesus ambil bagi kita sebagai ganti kita adalah dosa, kematian rohani, sakit penyakit, kemiskinan, kesepian, pemisahan kekal dari Allah. Itu semua diambil, pertukaran di kayu salib. Nah, sebagai gantinya, Yesus memberikan kepada kita kekudusan, kehidupan, kesembuhan, kekayaan. Dia memberi kepada kita rekan-rekan sekerja. Dia memberi kita persekutuan dengan Allah. Yesus mengambil semua kutuk itu ke dalam dirinya sendiri. Dia tidak, Bapa itu tidak menyayangkan dia begitu ya. Tidak menyayangkan dia,
tapi memberikannya kepada kita gitu. Dia tidak ditahan-tahan oleh Allah, sehingga berkat Allah itu pun tidak ada lagi yang bisa menahan. Hanya kita lah yang bisa menahan itu, kita mau ambil atau enggak. Jadi waktu Yesus mengambil semua kutuk dalam hidup kita, itu membuat mungkin bagi Allah untuk memberikan kita semua hal bersama-sama dengan Dia. Jadi saya hidup di dalam suatu keadaan di mana saya diberkati. Amin. Dan saya punya warisan ilahi dalam kehidupan saya. Saya harus ambil berkat saya. Jadi saya harus lawan semua kebohongan-kebohongan dari manapun itu, dan saya mau hidup di dalam janji-janji Allah. Amin. Jadi Tuhan mau kita melihat betapa kayanya harta pusaka yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Haleluya. Nah, saya lanjut ya Bapak Ibu, rekan-rekan, kepada satu perkara. Allah ingin Anda sukses dan makmur. Jadi pertama kita mengerti bahwa kita punya milik pusaka. Allah ingin kita sukses dan makmur. Ini sensitif sekali kalau disalahpahami. Khotbah apa katanya? Yang sering dikatakan itu ya, prosperity and so on and so on. Tapi kalau kita melihat dengan seksama, kata makmur dan sukses itu direncanakan Tuhan bagi anak-anaknya. Di dalam firman-Nya, di dalam janji-janjinya, di dalam bagian warisan yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Jadi ini bukan satu kata yang mencurigakan, itu harus dibuang dari gereja ini, dari kita. Kata-kata kemakmuran, jangan sampai kita menjadi bergeser. Itu kata-kata yang alkitabiah. Wah, saya suka kata-kata ini. Itu kata-kata yang alkitabiah, itu kata-kata yang disenangi Allah. Itu kehidupan yang disenangi Allah. Ya. Nah, tetapi bukan di dalam kesejajaran dengan prinsip dunia ya, tapi di dalam apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, Yakobus 4 ayat 2 dan 3 ya. Mungkin kita ke 4, 2, ya oke. Kamu tidak memperoleh karena kamu tidak meminta kepada Allah. Saat kamu meminta, kamu tidak menerima karena kamu meminta dengan motivasi yang salah. Yaitu supaya kamu dapat menghabiskan apa yang kamu dapatkan untuk kesenanganmu sendiri. Ini versi NKJV yang saya terjemahkan ya ke dalam bahasa Indonesia. Saya suka yang NKJV ini karena kata-katanya itu lebih kena gitu. Nggak terlalu formal-formal amat, tapi kena, lebih frankly begitu, lebih belak-belakan. Jadi kesuksesan dan kemakmuran itu bukan di dalam motivasi yang salah untuk kesenangan kita sendiri. Ini yang harus kita mengerti ya Bapak Ibu. Tujuan kekristenan bukanlah the happiness of man. Ya, itu tujuan dari humanism. Tetapi tujuan dari kekristenan adalah kemuliaan Tuhan. The happiness of man, kebahagiaan kita itu adalah byproduct. Byproduct ini produk sampingannya, pasti ada di situ bersama-sama dengan kemuliaan Tuhan. Tapi tujuannya bukan kesenangan kita. Maka waktu aku berdoa, aku meminta, aku menarik kemuliaan Tuhan, aku menarik warisanku, itu dalam satu motivasi bahwa Yesus dipermuliakan, Yesus dinyatakan di dalam hidupku, lewat hidupku. Begitu. Jadi ada dua teguran di sana, dia meminta supaya kita tidak egois dan supaya kita bahkan memikirkan orang lain, kesenangan orang lain ya. Jadi kesenanganmu sendiri ini pasti itu di dalam sebuah kontra dengan kesenangan orang lain. Ya. Nah, Yohanes, boleh dilanjut ayatnya Bang? Yohanes 16 ayat 33, kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia ini. 1 Yohanes 5 ayat 4, karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi mengalahkan dunia ini itu di dalam konteks yang berpadanan seperti Yesus telah mengalahkan dunia ini. Coba bayangkan Yesus mengalahkan dunia. Bagaimana Yesus tidak kalah terhadap semua penganiayaan, penderitaan, dia tidak kalah terhadap semua fitnah, dia tidak kalah terhadap semua kejahatan yang dia terima, keadaan yang buruk yang menteror dia, ancaman, dan semua yang mungkin terjadi. Pengkhianatan. Bahkan dia telah memberkati jiwa-jiwa. Dia telah memberi makan 5.000 orang. Dia telah menyembuhkan orang sakit. Dia menyatakan bahkan kemuliaan Allah. Dan orang yang lahir dari Allah,
dia akan mengalahkan dunia like Jesus did. Amin. Seperti Yesus telah hidup, seperti Yesus telah manifestasikan kehidupannya di bumi. Ada patron yang jelas, contoh yang jelas, model yang jelas, bahwa warisan kehidupan yang diberikan Tuhan kepadaku sebagai anak Allah adalah kehidupan yang seperti Yesus, mengalahkan dunia itu. Mengalahkan dunia. Aku nggak akan kalah terhadap korupsi di kantor, aku nggak akan kalah terhadap kebiasaan buruk yang ada di kantor, kultur yang buruk. Aku tidak akan kalah dengan keegoisanku sendiri. Aku mau hidup untuk mengalahkan dunia ini, supaya dunia ini bisa diberkati. Supaya hidupku bisa menjadi garam dan terang gitu. Kalau orang-orang mengambil sepeser gitu ya, dari kas, dari petty cash, aku tidak harus lakukan itu. Aku harus kerja sungguh-sungguh dan hanya hidup dari apa yang menjadi gajiku gitu. Aku tahu bahwa Tuhan memberkatiku, bagianku adalah aku harus menjadi berkat di kantor ini. Mentor saya pernah bilang begini, dia sekarang direktur ya di Pertamina. Dia bilang begini, kalau aku kerja, aku harus buat bosku itu nggak ada kerjaan. Sampai semua kerjaan yang bisa kukerjakan. I give extra miles, supaya bosku itu nggak ada kerjaan. Dan sering kali dilakukannya seperti itu, bosnya itu nggak tahu lagi apa yang dikerjakan. Beres semua di tangan dia. Nah, ada satu orang adik telepon saya kemarin dari PLN. Dia bilang begini, Bang, aku mulai kurang semangat Bang untuk menjadi berkat. Mulai kurang semangat Bang untuk kerja sungguh-sungguh, untuk excellent. Ya aku pikir kalau aku kerja begini nggak dianggap, ternyata Bang orang-orang lain malah dapat kredit karena dia bisa menjilat dan sebagainya. Saya bilang begini sama adikku ini ya, Dek, kita diajarkan supaya kita hidup bukan karena orang lain. Bukan karena melihat kesuksesan orang lain, atau kita menginginkan kita naik pangkat karena kita udah bekerja sungguh-sungguh. Atau kita mendapat kredit panggung lampu sorot karena kita bekerja sungguh. Kau bekerja karena kau anak Allah. Kau bekerja sungguh-sungguh karena kau anak. Bahkan beri lebih. Sekalipun kau nggak diupahi, engkau nggak dikredit, engkau tidak ditepuk tangani begitu ya. Kerja dengan sungguh-sungguh, beri lebih buat bosmu sampai nggak punya kerjaan. Supaya dia tahu kualitas hidupmu. Kualitas itu tidak akan bisa dibohongi. Cepat atau lambat dia akan muncul ke permukaan. Orang-orang seperti ini kata Amsal, banyak ayatnya. Di depan raja-raja dia akan berdiri. Di tempat-tempat yang penting dia akan ada. Dia akan menjadi penasihat bagi pembuat-pembuat keputusan. Bahkan dia ada di tempat-tempat yang strategis kata firman Tuhan. Orang-orang kayak gini pastilah orang-orang yang punya kehidupan konsisten. Dia mengalahkan hal-hal yang jahat, yang buruk dalam kehidupannya sehari-hari. Dia mengaplikasikan kehidupan Yesus, mengalahkan dunia. Amin. Dia nggak harus kecewa gitu. Kalau bonus nggak cair dan lain sebagainya. Dia harus bekerja sungguh-sungguh. Aku harus buat bosku nggak ada kerjaan. Nanti aku ditambahin kerjaan lagi Bang. Kerjakan. Karena Tuhan urapi kita untuk itu. Amin. Amin. Dan bersukacitalah kalau kau bisa beri yang terbaik. Bersukacitalah kalau engkau bisa menjadi excellent giver gitu loh. Memberi yang terbaik lebih daripada orang lain. Kualitas kerjaanmu tuh beda gitu. Beda banget. Dan itu memuliakan Bapamu. Pada saat Bapa dipermuliakan, by produknya adalah the happiness of man. You are blessed. Jiwamu tentram, engkau merdeka, engkau mengalahkan dunia. Semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Anda dan saya lahir dari Allah. Saya lahir dari Allah dan Dia telah menempatkanku di dalam kemampuan untuk mengalahkan dunia oleh Roh-Nya. Kita hidup dalam kemenangan atas setiap serangan. Nah, itulah artinya hidup dalam kesuksesan dan kemakmuran yang saya maksud Bapak Ibu, rekan-rekan. Nah, next ya. Seorang pria atau wanita dikatakan sukses. Definisinya yang saya buat ya. Saat semua yang telah dikatakan dan dijanjikan Allah dalam firman-Nya yang menyangkut orang percaya menjadi satu kenyataan yang dimanifestasikan dalam kehidupannya. Itulah makmur dan sukses. Jadi kalau firman Tuhan itu masih di kepala, pengertian, dan itu belum menjadi kenyataan dan dimanifestasikan, itu belum makmur dan sukses.
Jadi eagerlah untuk melihat bahwa kalau saya ditetapkan menjadi kepala dan bukan ekor, itu harus dijadi kenyataan dan dimanifestasikan. Dan kita berjuang untuk, kita mendisiplinkan hidup kita untuk itu. Kita berubah untuk itu. Firman Allah menjadi mercusuarnya. Saya harus menjadi kepala dan bukan ekor. Gitu. Maka saya harus beri yang terbaik. Saya harus berikan komitmen hidup saya. Saya harus punya integritas. Saya harus melihat firman Allah itu nyata. Bukan hanya dari kata orang, tapi mataku sendiri yang melihat, kata Ayub. Ya. Jadi, kami mengalami ya. Mungkin nanti entah ada kesempatan atau enggak, tapi istri saya bisa juga bersaksi, Bapak Ibu rekan-rekan, bagaimana yang kami alami di dunia kerja. Keadaan-keadaan seperti itu terjadi ya, yang tidak menyenangkan, terus apa yang kita berikan tidak dianggap dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan itu setia. Saya bilang sama istri, kerja aja sungguh-sungguh, lurus saja kita. Nanti Tuhan akan berkati gitu. Dan ada caranya Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Dan kami bersyukur di masa pandemi kami lewati dengan banyak sekali kemenangan. Banyak sekali kemenangan di saat banyak rekan-rekan pada waktu itu mengalami pergumulan rekan-rekan di kantor. Nah, kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin mempermalukan kita, ya, dan kita justru menunjukkan bahwa anak-anak Tuhan ini harus mengalahkan dunia. Kita harus memberkati mereka. Nah, di Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku itu tidak akan kembali kepadaku dengan tangan hampa, itu akan makmur dan sukses. Bahasa NKJV-nya itu dikatakan itu akan makmur dan sukses. Jadi kata-kata itu dahsyat dan ajaib. Kata-kata makmur dan sukses ini karena firman Allah yang keluar dari mulut Tuhan itu akan makmur dan sukses. It will prosper, it will succeed. Jadi setiap orang yang berjalan dalam firman Tuhan, tak mungkin tidak, tak pelak dia akan makmur dan sukses. Ya. Saat firman Allah nyata dalam hidup kita, kegagalan di sekitar kita, you will prosper and succeed. Ada banyak firman Tuhan ya yang berbicara mengenai kemakmuran dan kesuksesan. Yesaya 55 ayat 10 dikatakan begini. Tuhan memberkati bumi supaya dia bertunas dan bertumbuh dengan subur, agar bumi itu menghasilkan benih bagi penabur dan roti bagi orang, begitu ya. Jadi Tuhan menebuhkan firman-Nya dengan menyambar sebanyak mungkin berkat. Ketika Tuhan melihat bumi ini, dia berkati bumi ini dengan begitu dahsyat dan ajaib. Sehingga dia bertunas, berbuah-buah, dan menghasilkan segala sesuatu untuk menopang kehidupan. Maka ketika dia melihat anaknya yang dia kuduskan, yang dia telah selamatkan, yang dia telah tebus, maka dia akan buat anaknya ini prosper and succeed, supaya lewat hidup anaknya ini ada banyak orang yang diberkati. Sama seperti ketika bumi ini diciptakan Tuhan, kita bisa hidup, makhluk hidup bisa hidup, tidak berkekurangan. Begitulah anak-anak Tuhan diangkatnya, supaya kita bisa menjadi berkat. Dia sambar kita dengan sebanyak mungkin berkat. Saya mempercayai kehidupan yang demikian. Lalu di Efesus 1 ayat 3 dikatakan bahwa dia memberkati kita di alam surgawi dengan semua berkat rohani di dalam Kristus. Dia memberkati kita dengan berkat-berkat rohani dalam Kristus. Jadi tidak ada di dalam kehidupanku kegagalan harus tinggal lama begitu ya, atau kejatuhan, kemiskinan dan lain sebagainya. Saya harus bangkit, memegang janji Tuhan, dan itu harus digenapi lewat hidupku. Amin ya Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Jadi berkat Tuhan, janji Tuhan bagi kita adalah supaya kita sukses dan makmur. Nah, kita lanjut ke beberapa slide ya Bapak dan Ibu, di 3 Yohanes 2, 1 ayat 2. Yohanes berdoa begini ya, saudara-saudara yang terkasih, aku berdoa agar kamu dapat makmur dalam semua hal, menjadi sehat sama seperti jiwamu makmur. Versi NKJV-nya. Makmur dalam semua hal. Nah, maka di sana ada juga bagian kita di dalam kehidupan finansial. Makmur dalam semua hal. Dan dikatakan menjadi sehat. Menjadi sehat, itu doa Rasul.
Jadi apakah doa untuk kesembuhan itu salah? Enggak alkitabiah, prosperity gospel? I don't think so. Apakah supaya kita makmur dalam semua hal itu murni prosperity gospel? I don't think so. Karena seorang rasul berdoa kepada jemaat-jemaatnya, rekan-rekannya, aku berdoa agar kamu dapat makmur dalam semua hal, menjadi sehat, bahkan jiwamu makmur. Every toxic dalam hidup kita itu keluar. Gitu. Karena pergaulan yang buruk, keadaan yang buruk, dan lain sebagainya. Bahkan makmurnya itu adalah dalam 3 dimensi kali ya menurut saya. Jiwa saya makmur, tubuh saya sehat, dan saya makmur dalam semua sisi yang lain. Termasuk kehidupan finansial saya, kehidupan keluarga saya, kehidupan karir saya, semua sisi, semua hal tadi tidak Allah mengaruniakan semua hal itu berarti semua sisi Bapak Ibu. Semua yang dipegang tanganmu, semua yang kau kerjakan, semua yang kau pikirkan, semua yang menjadi concernmu, Tuhan membuatnya makmur. Dan itu didoakan kepada jemaat. Dan itu adalah doa rasuli begitu. Kalau udah berbicara sesuatu hal yang rasuli itu mendasar, itu menjadi pondasi di dalam perkembangan gereja. Ya. Kami bersyukur sekali bahwa kita ada di gereja yang membangkitkan orang-orang supaya kita diberkati untuk menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu, rekan-rekan, warisan kita yang paling dahsyat adalah iman kita. Ya, keselamatan yang kita telah terima. Kami juga mendorong rekan-rekan Bapak Ibu aktif untuk bersaksi. Dengan semua kesempatan yang kita punya untuk menjadi berkat dan terang di manapun kita berada. Kita dituntut sebetulnya supaya kita bisa menyaksikan tentang siapa pribadi di balik itu. Kami berjuang untuk setiap kesempatan, baik di kantor, baik di pelayanan di mana saya ada, di usaha yang pernah saya rintis, kami berjuang untuk bisa menyaksikan tentang Yesus Kristus kepada banyak orang di mana Tuhan bawa kami gitu. Kami dan istri juga bersaksi bahwa dia membuat persekutuan waktu mereka masuk ke perusahaan, share tentang firman Tuhan. Dia pernah share kepada bosnya sendiri. Saya bersyukur waktu kami pernah kerja di Telkom ya di Bandung, ada satu rekan yang selama ini dia nggak bisa percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini temanku satu angkatan saya waktu kuliah di ITB dulu. Dan saya bersyukur ya waktu selesai perjalanan saya di perusahaan itu, dia bilang sama saya, bro, aku punya satu pergumulan. Maukah kau doakan aku? Dia bilang begitu. Karena dia tahu persis saya, sejak saya belum bertobat sampai saya bertobat di kampus. Dia bilang, bro, yakin kau mau aku doakan? Bukannya kau gak percaya? Doakan aku, katanya. Dan waktu itu, saya berdoa untuk dia di suatu kafe lah kami makan. Singkat cerita, saya baru lihatlah kabar-kabarnya ya hari-hari ini. Dia ternyata sudah menyelesaikan S2-nya kembali di kampus yang sama, kami sama-sama jurusan di elektro ya. Saya nggak lanjutkan, tapi dia sudah selesai masternya di sana. Lalu dia sudah kerja sebagai salah satu dosen di Politeknik Del di Laguboti. Lalu saya melihat ya sosial medianya dia dari seorang yang sangat-sangat ateis, sangat-sangat begitulah ya kalau orang ateis ya, pemikiran dan setiap momen dia posting atau saya lihat story-nya hari-hari ini, dia selalu sharing firman Tuhan. Janji-janji Tuhan yang manis dan lain sebagainya. Satu kali saya tanya kabarnya, bro kau udah nikah ya? Iya. Bro, nah ini dia bilang langsung sama saya. Di kampus tempatku kerja, datanglah kau. Rintislah persekutuan di sana bro. Gak ada persekutuan yang kayak dulu di ITB itu katanya. Mau gak kau datang? Jadi saya bisa melihat ya, ini seorang dosen sekarang, dia memberkati kampus-kampus di sana, dia memberkati orang-orang Batak, dan aku bersyukur satu kali dalam kehidupanku, aku pernah bersaksi dalam kehidupan, mendoakan dia, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah anggap remeh kesempatan kita bisa bersaksi, jangan-jangan orang yang kita berkati itu mungkin menjadi perpanjangan tanganmu untuk memberkati area yang lebih besar. Amin. Saya tutup dengan begini, kolam yang kecil, ada sebuah istilah di Amerika, small ponds gitu ya, seringkali
memiliki ikan yang besar. Gitu. Jadi waktu D.L. Moody bertobat, ini seorang penginjil modern yang luar biasa pada waktu itu. Ketika dia bertobat dari sebuah pertemuan yang hanya dihadiri 5-6 orang. D.L. Moody, dan yang memberkati seluruh Amerika bahkan Eropa. Jadi kesempatan untuk bersaksi jangan pernah dilewatkan. Ketika kita di kantor, di perusahaan, dimanapun kita berada. Jadilah berkat Bapak Ibu supaya ada banyak orang bisa dimenangkan. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapak terima kasih, Tuhan Engkau baik. Aku percaya sejak muda Engkau membentuk kami di gereja ini, Engkau menyemai kami Tuhan, firman-Mu gak ada yang kembali sia-sia. Janji firman-Mu semua tertanam di batin kami, dan itu tidak ada yang keluar dengan sia-sia. Tuhan kami berdoa biarlah Roh-Mu berkuasa atas kami, mari Roh Kudus bakar kami sekali lagi Tuhan, supaya firman-Mu itu berbicara lagi, bergaung lagi, echoing kembali Tuhan di hati dan pikiran kami, dan kami mengambil keputusan untuk mentaatinya. Bapak, aku berdoa bangkitkan anak-anak panah-Mu Tuhan dari gereja ini, supaya berkat-berkat Abraham itu juga sampai Tuhan ke orang-orang yang belum pernah mengenal Tuhan, sampai ke bangsa-bangsa, sampai di kota-kota Tuhan. Kami percaya keberadaan anak-anak-Mu adalah signifikan. Yesaya berkata bahkan kaum yang lemah pun akan menjadi signifikan. Maka aku percaya Tuhan, setiap orang yang merasa dirinya lemah pun Tuhan tidak signifikan, mereka akan menjadi kaum yang signifikan. Mereka akan menjadi kaum yang memberkati. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkanlah Tuhan kaum-kaum profesional Tuhan dari gereja kami, supaya muncul Tuhan orang-orang yang memberkati kantor-kantor, muncul orang-orang yang memberkati perusahaan-perusahaan, memberkati dunia usaha, memberkati bidang demi bidang Tuhan. Bahkan kami mau melihat Bapak ada sinergi yang besar, kami mau melihat Tuhan ada perkara yang besar Tuhan lakukan Bapak lewat pelayanan ini untuk memberkati kaum profesional. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu, kami serahkan hidup kami selanjutnya Tuhan ke dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan. Thank you Bapak Ibu. Puji Tuhan. Boleh berikan aplaus dulu buat Pak Royanto Napitupulu ya, seorang pendeta ya Pak ya. Lagi sekolah teologi S2 ya, ketua yayasan ya. Oke, puji Tuhan, firman-Nya luar biasa, Bapak Ibu pasti diberkati, saya juga diberkati ya, saya melihat betul bahwa Tuhan punya satu warisan luar biasa buat kita, untuk kita bisa memberkati orang lain. Bersyukur ya bahwa kita diberi kesempatan untuk bisa bersaksi buat banyak orang boleh mengenal Tuhan lewat hidup kita. Nah ini, persekutuan ini adalah salah satu bentuk bagaimana kami ingin sekali membagikan firman Tuhan kepada orang-orang atau karyawan-karyawan yang ada di gedung ini, di Menara Prudensial dan juga di Menara 88. Jadi kalau Bapak Ibu ada kenal teman rekan-rekan ya yang ada di Menara Prudensial, di Menara 88 atau di kantor ini, boleh silakan diundang ke tempat ini setiap minggu pertama dan minggu ketiga. Jadi tidak ada minggu kedua, minggu keempat tidak ada, cuma ada minggu pertama dan minggu ketiga. Nanti kita akan sharekan brosurnya lewat WA ya Bapak Ibu, OCM Partner, kami menyebutnya OCM Partner. Setiap OCM Partner boleh ikut serta untuk mengundang banyak orang ya. Tadi seperti yang disampaikan Bapak Royanto, sedikit yang kita sharekan mungkin ternyata bisa membuat satu kegerakan besar ya, seperti D.L. Moody tadi. Hadir di 6 persekutuan hanya dihadiri 6 orang, tetapi dia bisa menjadi pembicara, menjadi berkat buat banyak orang. Bapak Ibu juga boleh mendukung pelayanan ini dengan memberikan persembahan lewat QRIS ini. Bapak Ibu OCM Partner semua boleh silakan di scan dan boleh berikan persembahan. Puji Tuhan, itu saja pengumumannya. Jadi minggu ketiga OCM Partner diundang kembali hadir di tempat ini. Di sebelah kiri ada makanan dan minuman yang boleh dibawa sebelum masuk kantor lagi. Oke, kita akan tutup ibadah kita hari ini, OCM event kita hari ini. Kita mau berdoa. Bapak terima kasih. Terima kasih untuk warisan yang Kau berikan buat setiap kami, bahwa kami sehat, kami berhasil, kami prosper, kami makmur, kami sejahtera. Itu bukan karena keinginan kami, tetapi karena janji Tuhan
yang menyatakannya dalam hidup kami. Dan ketika kami memiliki semua itu bukan untuk kesenangan diri kami sendiri, tetapi supaya kami boleh memuliakan nama Tuhan dan boleh membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kami. Ada banyak orang yang putus asa, ada banyak orang yang tidak tahu harus berjalan kemana. Ada banyak orang yang ada di dalam kungkungan penjara, keterikatan, mungkin obat-obatan, mungkin keterikatan seksual, mungkin keterikatan banyak hal Tuhan, mungkin keterikatan hal-hal yang buruk Tuhan. Mungkin ada yang sakit jiwa bahkan, mungkin ada orang-orang yang insomnia, ada orang-orang yang depresi Tuhan. Kami berdoa biarlah kami boleh menjadi saksi buat mereka, menjadi solusi buat mereka, menjadi berkat buat mereka Tuhan. Bagaimana kami boleh menceritakan kasih Tuhan, firman Tuhan buat setiap mereka. Bahwa ada janji Tuhan yang besar di dalam Kristus Yesus yang sudah mati buat kami, sudah mati buat mereka 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biarlah berkat Tuhan dilimpahkan atas OCM Partner semua. Ada kasih Tuhan, ada sukacita yang melimpah-limpah. Ada kebahagiaan yang seperti gelombang ombak laut yang selalu berlimpah-limpah di dalam kehidupan OCM Partner semua. Ada sukacita yang melimpah, ada kasih Tuhan yang dahsyat, ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang memenuhi hati dan pikiran OCM Partner semua. Dan semua yang dikerjakan OCM Partner boleh berhasil, boleh memuliakan Tuhan, boleh memberkati orang-orang di sekitar, bos, peers, bawahan, semua diberkati oleh keberadaan OCM Partner semua. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Berkat Tuhan dilimpahkan atas mereka. Mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di kantor mereka. Di dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya, kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan. Puji Tuhan untuk OCM Partner hari ini. Silakan OCM Partner semua boleh ambil makanannya dan minuman di sebelah kiri ya. Boleh dibawa